Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, para pendengar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kita beribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kita ini mampu berjumpa kembali di channel saya ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan kita umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya hingga hari akhirat kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungkan sebuah topik yang sangat penting bagi kehidupan kita hadirin. Yang pertama yaitu adalah soal hati. Sesungguhnya hati adalah pusat segala sesuatu. Hati menjadi sumber dari kebaikan maupun juga keburukan, dan tentunya akan terwujud berupa perilaku dan amal perbuatan kita sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salah salahal jasad kulluh wa idza fasada fasadal jasad kulluh ala wa hiyal qalb. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, dan jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh kita, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ketahuilah itu adalah hati. Ayolah ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hadis ini menegaskan bahwa kondisi hati kita itu sangat menentukan seluruh aspek kehidupan kita. Ketika hati kita baik, bersih, dan juga ikhlas, maka segala perbuatan yang kita lakukan akan mencerminkan kebaikan itu. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka perilaku kita juga tentunya akan rusak, penuh dengan kesalahan dan juga dosa. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia yang serba modern ini, seringkali kita hanya berfokus pada segala sesuatu dengan tampilan luarnya saja. Pada kesehatan fisik, kekayaan materi, status sosial, sehingga kita seringkali melupakan pentingnya menjaga kebersihan hati. Padahal kebersihan hati menentukan keberhasilan dan juga kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang mengatakan, taharatul qalb sababun likulli khairin wa huwa akbaru da'in ila kulli qaulin rasyid wa amalin sadid. Kebersihan hati adalah sebab dari segala kebaikan, dan itu adalah pendorong terbesar untuk setiap ucapan yang benar dan perbuatan yang lurus. Ayul ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kebersihan hati menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih peduli terhadap sesama kita, dan juga kita mampu menjalani kehidupan kita dengan lebih bijaksana, dengan penuh dengan kesabaran. Dan hati yang bersih juga mendorong kita untuk berbicara suatu perkara yang baik, beramal yang ikhlas, dan menjauhkan diri dari segala macam dosa. Ayul ikhwah, sebaliknya hati yang kotor akan mendorong kita untuk melakukan keburukan, berkata yang tidak benar, dan juga tentunya mendatangkan dosa-dosa besar yang akan tentunya menjauhkan kita daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari ulama terdahulu menekankan bagaimana pentingnya menjaga hati kita agar senantiasa lembut. Salah satu caranya ialah yaitu mengurangi bicara. Salah satu ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah memberikan sebuah nasihat yang amat penting bagi kita semua, yaitu apa? Alaika biqillatil kalam yulayyin qalbak. Hendaklah engkau senantiasa sedikit berbicara, maka hatimu akan menjadi lembut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terlalu banyak bicara,
hingga tanpa kita sadari bahwa kita terjerumus pada perkara ghibah, fitnah, ataupun bicara yang tidak ada gunanya. Nah, semuanya mengeraskan hati. Namun dengan menjaga lisan dan juga mengurangi bicara yang nggak perlu, hati kita akan menjadi lembut, penuh dengan rasa tawadhu, dan juga lebih mudah tersentuh terhadap nasihat-nasihat yang kita dengar. Dan senantiasa kita tentunya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang melembut cirinya adalah kita mudah menerima kebaikan dan juga lebih dekat lagi kepada Allah. Oleh karena itu, ayo ikhwah, marilah kita sama-sama mendengar, merenung, dan memperbanyak zikrullah, dan tentunya mengurangi bicara yang gak perlu. Dengan demikian, hati kita akan senantiasa terjaga bersih dan juga terjaga kelembutannya, sehingga kita senantiasa berada di dalam kebaikan demi kebaikan. Yang selanjutnya adalah mencintai kaum al-masakin wal fuqara. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada menjaga lisan, tentu ada cara lain supaya kita menjaga kebersihan hati kita, yaitu dengan mencintai dan menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung. Sebagaimana Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah berkata bahwa mencintai orang miskin membawa banyak sekali manfaat. Ya, salah satunya adalah bahwa dengan mencintai orang miskin, kita mampu memperbaiki hati kita dan membuatnya lebih khusyuk. Sebagaimana apa teksnya, yaitu mahabbatul masakin laha fawaid katsirah minha annahu yujibu salahal qalbi wa khusyu'ihi. Nah, mencintai orang-orang miskin mampu melembutkan hati kita dan menjadikan hati kita itu lebih khusyuk. Nah, mengapa demikian? Ayo ikhwah. Karena ketika kita mencintai dan peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung, kita akan terhindar daripada kesombongan diri. Dan hati kita menjadi lebih rendah hati, lebih penuh empati, dan juga kita bisa belajar untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, dengan memperhatikan dan juga peduli terhadap orang-orang miskin, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga bisa memperbaiki kondisi hati kita, kondisi spiritualitas kita. Yang selanjutnya, nah ini sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya kan, bahwa ada titik perbandingan antara orang yang beriman dan orang munafik. Beliau pernah berkata, teksnya begini: talqawnal mu'min as-sah syai'an qalban wa amraduhum syai'an jisman wa talqawnal fajir wal munafiq as-sah syai'an jisman wa amrad qalban wallahu law sahhat ajsamukum wa marad qulubukum lakuntum ahwan 'ala Allah minal ja'lan. Kalian akan menemukan seorang mukmin yang paling sehat hatinya, namun tubuh mereka itu lemah. Dan juga kalian akan menemukan orang-orang fasik dan juga orang-orang munafik yang sehat tubuhnya, fisiknya, namun hatinya itu sakit. Nah, andai kata kalian memiliki badan yang sehat, namun hati yang sakit, itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hina daripada seekor kumbang. Nah, nasihat ini mengingatkan kita bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah penampilan fisik kita, melainkan kondisi hati kita. Nah, seorang mukmin mungkin tidak selalu memiliki tubuh yang sehat atau kekayaan yang melimpah. Namun tentunya hatinya selalu dengan keimanan dan kebersihan hati. Sebaliknya, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, dia mungkin secara fisik dia sehat walafiat, secara fisik ya, tetapi hatinya itu penuh dengan kedengkian, seperti kemunafikan, kedengkian, dan juga kesombongan dan aneka macam penyakit-penyakit hati lainnya. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih dan penuh keimanan akan mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketenangan dan ketentraman batin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fath ayat 4 yang berbunyi, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka itu bertambah dan di samping keimanan yang sudah ada. Dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala tentara langit dan bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, ketenangan hati adalah tanda iman seseorang itu kuat. Ketika kita memiliki iman yang kokoh dan hati yang bersih, maka Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam hidup kita. Meskipun secara fisik kita berada dalam kekurangan atau masalah yang berat. Nah, karena ketenangan itulah yang kita mampu menghadapi segala rintangan dengan sabar dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang tenang, kita itu tidak akan mudah goyah oleh godaan-godaan dunia. Dan iman kita lah yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang telah kita bahas tadi, mudah-mudahan kita dapat memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan hati. Hati adalah pusat dari segala amal perbuatan kita, baik dan buruknya. Jika kita ingin menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih, lembut dan penuh dengan keimanan. Dengan menjaga hati, kita akan terhindar dari segala bentuk penyakit hati seperti dengki, sombong, hasud, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang menjalani kehidupan, lebih bersyukur terhadap nikmat Allah dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa saya sampaikan senantiasa bermanfaat dan mampu membersihkan hati kita dan juga yang akan membimbing kita nanti ke jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita. Ayo kita sama-sama menjaga kebersihan hati kita, lisan kita dan perbuatan kita agar senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.